Di bab ini kita akan belajar secara sekilas untuk menjadi bahagian seutuhnya. Bagaimana seorang pria mendapatkan kebahagiaan di dalam pernikahannya dengan cara menafkahkan sebagian rezekinya untuk istrinya. Di sini kemudian kita juga belajar juga bagaimana seorang wanita ketika sudah berkeluarga dia mendapatkan kebahagiaan setelah wanita itu dinafkahi oleh suaminya, dinafkahi lahir dan batin tentunya. Nah, maka dari itu ini adalah pada hakikatnya bab yang banyak menukik atau banyak ditujukan kepada kaum pria. Karena sungguh setiap dari pria punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Maka dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat kepada kaum pria, fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada kaum wanita, yaitu pada istri-istri kalian. Kenapa kita harus bertakwa? Kata Rasulullah SAW, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena sungguh kalian telah mengambil para wanita tersebut dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pria dalam sebuah pernikahan mengatakan qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik, sungguh aku telah menerima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin yang disebutkan tadi, maka dia sudah mendapatkan sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasul mengatakan fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Sungguhnya kalian sudah mengambil para wanita itu dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian sudah menghalalkan furuj mereka, menghalalkan kemaluan mereka dengan sebuah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam sebuah akad nikah tersebut kita menyebut nama Allah Azza wa Jalla, dan dengan itu terjadi sebuah perubahan status. Yang tadinya jomblo jadi sudah menikah, dan terjadi perubahan hak-hak dan kewajiban yang harus kita perhatikan dengan baik. Maka dari itu, kalau kita bicara tentang nafkah, sebelum kita masuk ke hadis, kalau kita bicara tentang nafkah, maka ada 3 fondasi yang harus kita pahami bersama. Karena setiap apapun yang akan kita hadapi dalam rumah tangga kita, ada permasalahan nantinya. Maka kalau kita memahami 3 fondasi ini, maka kita insya Allah akan bisa menjadi seorang pria yang bertanggung jawab kepada istri, anak-anak, dan keluarga kita. Nah, fondasi pertama yang harus dipahami oleh seorang pria adalah bahwa nafkah suami kepada istri, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin, hukumnya adalah wajib. Dan kita tahu di dalam usul fikih, setiap kewajiban yang tidak ditunaikan akan melahirkan dan menimbulkan efek dosa. Dan setiap kewajiban yang ditunaikan akan mendapatkan sebuah pahala. Itu harus kita pahami bersama. Fondasi pertama yang harus kita perhatikan dan pahami dengan baik, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istri itu adalah sebuah kepastian. Artinya kewajiban yang tidak dilaksanakan menimbulkan dosa, dan kewajiban yang dilaksanakan akan mendapatkan satu pahala. Maka kalau kita bicara tentang kewajiban, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum pria adalah qawwam, pemimpin bagi kaum wanita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang pria sebagai pemimpin? Disebabkan karena 2 alasan, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa tersebut. Alasan pertama adalah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan pria itu lebih baik daripada kaum wanita dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, sebab kenapa pria adalah pemimpin, dan ini sahihnya dari sini, wa bima anfaqu min amwalihim, karena kaum pria itu sudah menginfakkan harta mereka, bekerja dari pagi sampai sore, lalu hasil kerjanya itu
diberikan kepada istri untuk belanja, untuk uang jajan, atau untuk apapun keperluan istri, maka di sisi itulah kemudian seorang pria ketika diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menafkahi seorang wanita atau istrinya, maka dia menjadi seorang kawan. Maka yang harus kita perhatikan bahwa nafkah yang dimaksud di sini termasuk diantaranya adalah nafkah lahir dan nafkah batin. Walaupun ketika menafsirkan kalimat nafkah di sini, Imam Ibnu Katsir menyebutkan nafkah yang dimaksud di sini mencakup 3 perkara. Yang pertama, mahar saat seorang pria menikahi seorang wanita itu bagian dari nafkah. Yang kedua, nafkah yang sifatnya lahir dan batin, yaitu apa yang diberikan kepada pasangannya sehari-hari dari nafkah berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah segala bentuk tanggungan. Jadi misalnya sang istri punya orang tua, maka ini bagian dari nafkah ketika seorang suami memberikan uang kepada istrinya dan uang itu diberikan kepada orang tuanya dan sebagainya. Nah, disinilah kemudian yang menjadi alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala membebani kewajiban itu, yang dengan adanya kewajiban itu Allah memberikan satu hak yang besar kepada kaum pria. Nah, kemudian kalau kita bicara poin yang pertama ini, maka setiap bentuk kelalaian atas nafkah yang diberikan oleh seorang suami akan berpotensi menjadi sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah menyebutkan kafa bil mar'i itsman, seorang pria cukup dikatakan sebagai seorang pendosa, orang yang berdosa, an yudhi'a man yakun, saat dia melalaikan kewajiban atas orang-orang yang ada di bawah pertanggungjawabannya. Nah, itu harus kita perhatikan. Jadi setiap kelalaian atas bentuk nafkah kepada istri kita itu akan menjadi sebuah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau suaminya pelit bagaimana? Misalnya suaminya padahal gajinya 2 digit misalnya, tapi istri cuma dikasih uang belanja cuma setengah digit. Kalau 2 digit berarti berapa? Bisa 11, 12, 20, 30. Tapi istrinya cuma dikasih gaji setengah digit, 500, 700, 800, atau 1 digit aja, 1 juta, 2 juta, 3 juta misalnya. Padahal suaminya gaji 2 digit misalnya. Bolehkah kemudian sang istri ngambil uang dari dompet suaminya tanpa sepengetahuan suaminya? Misalnya, ada yang seperti itu kira-kira? Ada nggak kira-kira? Ini suami itu kalau transfer politik banget ya. Yaudah, kalau pas suami lagi tidur diambil dompetnya, diambil uangnya. Dosa nggak kira-kira? Nah, maka terkait dengan hal tersebut, peristiwa itu ternyata pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Pernah suatu hari Hindun melaporkan kepada Rasulullah SAW akan dalam tanda kutip kepelitan suaminya. Maka Hindun bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bolehkah aku mengambil sebagian dari hartanya untuk mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anak-anakku tanpa sepengetahuan suaminya? Maka pada saat itu kemudian Hindun diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW, kuni ma yakfiki wa waladaki bima'ruf, ambillah apa yang cukup buat dirimu dan cukup buat anak-anakmu sesuai dengan kadar kepatutan. Jadi kalau misalnya seorang istri merasa bahwa suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup, padahal suaminya mampu memberikan nafkah itu, boleh bagi seorang istri mengambil harta milik suaminya untuk mencukupi kebutuhan anak dan istrinya tersebut atau dirinya dan anaknya tersebut, tapi dengan cara mengambilnya dengan kadar kepatutan. Kadar kepatutan yang dimaksud adalah dikembalikan kepada urf dan kebiasaan. Ini fondasi yang pertama yang harus dipahami, bahwa seorang suami punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya. Jikalau kewajiban tidak ditunaikan, maka akan menimbulkan dosa dan mendapatkan ancaman hukuman di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua adalah fondasi kedua yang harus dipahami adalah definisi nafkah itu apa kira-kira? Apakah nafkah mencakup mobil, motor, kemudian uang belanja di mall dan sebagainya? Nah, ini harus kita benahi definisi dari nafkah yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai kemudian seorang istri justru berbuat zalim kepada suaminya saat mengambil uang suaminya karena mengatakan suaminya tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Ternyata nafkah yang dimaksud adalah sesuatu yang bukan lagi disebut dengan nafkah. Maka definisi nafkah adalah segala bentuk kebutuhan pokok, dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala bentuk turunannya. Maka dari itu kalau kita berkaca kepada apa yang disebutkan oleh para ulama, maka para ulama menyebutkan ma yatawaqqafu 'alaihi waqa'u syai'. Nafkah adalah segala sesuatu yang menjamin keberlangsungan sesuatu atau keberlangsungan kehidupan. Min nahwi ma'kulin wa malbusin wa sufla, dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian, dan dalam bentuk tempat tinggal. Itu disebut dengan nafkah. Nah, ini nafkah yang harus diperhatikan dengan baik. Maka nafkah itu adalah segala sesuatu yang membuat pihak yang diberikan nafkah itu menjadi eksis dalam arti tetap hidup, tetap sehat, tetap terjaga. Nah, kalau kemudian nafkah itu tidak diberikan secara sempurna, mungkin kehidupannya terancam, kesehatannya terancam, dan keterjagaannya juga terancam. Itu disebut dengan nafkah. Sedangkan selain dari itu tidak lagi disebut sebagai sebuah nafkah, atau kita menyebutnya dengan sebutan kebutuhan primer. Kebutuhan kita manusia ada tiga kalau kita belajar. Ada kebutuhan primer, kebutuhan apalagi ibu kira-kira, sekunder, kebutuhan yang ketiga adalah tersier. Primer adalah sandang, pangan, papan. Kemudian sekunder adalah pelengkap. Ibaratnya kayak lauk-lauk atau uang dan sebagainya, uang pelengkap lainnya. Dan tersier adalah kebutuhan yang lebih daripada sekunder. Ibaratnya primer yang menjaga eksistensi kita, kemudian sekunder yang menjadikan hidup kita lebih nyaman, tersier yang membuat kita kelihatan lebih dan lebih, kalau mau dibahasakan seperti itu. Nah, nafkah yang ditekankan di sini adalah nafkah yang sifatnya menjamin tiga hal ini. Primer, kebutuhan primer yang dijamin yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, itu sandang, pangan, dan papan. Nah, subhanallah, kalau kita bicara tentang kebutuhan primer yang banyak dikaji di sekolah-sekolah kita misalnya, kita akan mendapatkan bahwa Islam adalah agama yang sudah bicara ini semua 14 abad yang lalu. Sebagai contoh, kalau kita bicara kebutuhan primer, yang pertama adalah ada makanan dan pakaian, sandang dan pangan misalnya. Rasulullah pernah menyebutkan 14 abad yang lalu, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan engkau wajib, wahai para suami, kalian wajib untuk memberikan kepada kaum wanita rizquhunna. Rizki di sini adalah makanan yang dimaksud. Wa kiswatuhunna, dan pakaian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Atau dalam riwayat yang lain kemudian ketika ada seorang sahabat bertanya, ma haqqu zaujatin ahadina alaihi, apakah hak seorang wanita yang harus didapat dari suaminya? Maka Rasulullah mengatakan, antum imaha idza ta'imta, engkau memberikan makan kepada istrimu sebagaimana engkau makan. Wa taqsuha idza tasaita, engkau memberikan pakaian kepada istrimu sebagaimana kualitas pakaian yang engkau pakai. Masya Allah. Jadi di sini Islam sudah bicara tentang sandang dan pangan 14 abad yang lalu. Dan Islam juga sudah bicara tentang kebutuhan tentang papan, tempat tinggal, ketika Rasulullah menyebutkan, atau ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, dan tempatkanlah istri kalian di mana
engkau bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu. Walaupun ayat ini bicara tentang wanita yang ditalak oleh suaminya, tetapi para ulama mengambil sebuah istinbat, mengambil sebuah kesimpulan bahwa seorang suami punya kewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana Rasulullah dalam sebuah riwayat menyebutkan, beliau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Rasulullah SAW menyebutkan, misalnya di dalam surat Al-Talaq, yunfiq du sa'atin min sa'ati, dan hendaklah kalian memberikan nafkah menurut kemampuan yang Allah SWT berikan. Faman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan barang siapa yang kemudian disempitkan rezekinya, maka infakkanlah harta kalian sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang mampu untuk dia tanggung di atas pundaknya. Nah, ini fondasi yang itu harus kita ketahui bersama. Kalau fondasi pertama tadi kita sudah bicara tentang kewajiban nafkah seorang suami yang harus diberikan kepada istrinya. Fondasi yang kedua kita bicara tentang definisi nafkah itu apa saja, cakupannya apa saja, sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang ketiga, fondasi yang harus kita ketahui bersama adalah kita harus mengetahui tentang kadar nafkah itu sendiri. Tadi kita sudah pahami fondasi yang kedua bahwa nafkah itu sandang, pangan, papan, tetapi kadarnya bagaimana nih? Nah, kadar nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya adalah yaitu segala sesuatu yang kadarnya itu ditentukan secara uruf, secara kebiasaan masyarakat. Dan tentu kadar nafkah di Indonesia dengan di luar negeri akan berbeda. Nafkah di Jawa dan di Arab akan berbeda. Nafkah di Jawa dengan Sulawesi akan berbeda. Nafkah di Jawa dan Sumatera akan berbeda. Maka dari itu, ketika bicara tentang kadar nafkah dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat, dan itu adalah pendapat yang kuat di antara pendapat yang ada di antara para ulama. Kalau misalnya kita belajar di madhab Asy-Syafi'i, misalnya disebutkan di dalam Rawdatul Talibin bahwa nafkah yang harus diberikan oleh seorang istri itu ada 6. Yang pertama adalah at-ta'am. Ta'am kalau disebut dengan ta'am berarti makanan pokok, nasi, ketelo, gandum, dan beras dan sebagainya. Yang kedua adalah al-udum. Al-udum ini yang melengkapi makanan pokok kayak susu, kayak lauk pauk, kayak sayur, daging, telur, dan sebagainya. Yang ketiga adalah al-khadim. Al-khadim adalah pembantu. Kemudian yang keempat adalah kiswah, pakaian. Yang kelima ada alatu at-tanadduf, yaitu alat kebersihan. Yang keenam adalah al-iskan atau tempat tinggal. Itu kalau disebutkan di sebagian pendapat dalam madhab Asy-Syafi'i. Tetapi pendapat yang kuat adalah bahwa kadar nafkah itu dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan. Maka dari itu kalau di Indonesia orang nikah itu cukup dengan misalnya seperangkat alat sholat misalnya. Tetapi di Arab nggak bisa nikah pakai seperangkat alat sholat, nggak bisa. Minimal harus ada gelang 1 rembel, ada kalung 1 rembel, ada cincin 1 rembel misalnya. Sampai teman-teman kita di Arab itu bilang kalian orang Indonesia itu aneh. Loh, kenapa aneh? Nikah di tempat kalian itu begitu mudah dan murah, tapi kalian cuma nikahnya 1 kali aja. Subhanallah. Jadi karena memang di sana nikah itu subhanallah paling enggak butuh minimal 50 juta untuk maharnya saja, bahkan bisa 100 atau bahkan ratusan juta, bahkan bisa miliaran. Karena di sana urapenya banyak sekali, perhiasan yang harus diberikan harus banyak sekali. Nah, apakah itu salah? Gak ada yang salah. Kita tidak lagi bicara tentang salah dan benar. Kita sedang bicara tentang uruf, kebiasaan. Kalau di sana kebiasaannya kayak itu, ya kalau kita mau nikahin orang Arab misalnya, ya nikahilah sesuai dengan uruf yang berlaku. Maka dari itu
di Yaman dulu, dari teman-teman kami dan kami masih ingat dulu ketika di Yaman ada 2000 mahasiswa Indonesia yang ada di Yaman misalnya, dan kami belum mendapatkan dari 2000 orang itu yang berhasil menikahi orang Arab. Kenapa sebab? Karena nggak kuat atau belum bisa untuk menyanggupi kebiasaan yang memang diperlakukan di sana, memberikan nafkah dalam bentuk mahar sebesar itu. Kalau di Indonesia seperangkat alat sholat sudah selesai, maka dari itu dikembalikan kepada urf. Nah, ini 3 fondasi pokok yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, wajib bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Yang kedua adalah bahwa definisi nafkah di sini adalah kebutuhan primer, dan yang ketiga adalah bahwa kadar nafkah itu dikembalikan kepada urf atau kebiasaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yunfiqu sa'atin min sa'atin, dan orang yang mampu memberikan nafkah tersebut sesuai dengan kemampuannya. Di sini ada sebuah pelajaran penting bahwa kewajiban nafkah dikaitkan dengan keadaan si suami. Kalau suaminya mampu, silahkan memberikan nafkah yang layak. Kalau suaminya tidak mampu, silahkan memberikan nafkah yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian saudara pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu fondasi yang harus kita ketahui bersama sebelum kita masuk ke dalam hadis yang ada di dalam kitab Adabul Mufrad ini. Baik, kita bahas dan masuk dalam hadis di bab yang ke-311 disebutkan bab tentang nafkah seorang laki-laki terhadap keluarganya. Kemudian disebutkan hadis yang pertama Thauban, dari Thauban, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, radhiyallahu berkata, "Inna min afdali dinarin anfaqahu ar-rajul ala iyalihi," bahwa satu dinar yang paling utama adalah yang dinafkahkan oleh seorang pria kepada keluarganya. Wa dinarun anfaqahu ala ashabihi fi sabilillah, dan dinar yang dinafkahkan kepada teman-temannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa dinarun anfaqahu ala dabbatihi fi sabilillah, dan dinar yang dia nafkahkan pada hewan kendaraannya yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Wa qala Abu Kilabah, dan dikatakan oleh Abu Kilabah, wa bada'a bil iyal, dan diawali dengan iyal, dengan keluarga. Artinya ketika seorang suami punya uang dan uang itu nafkahkan kepada istrinya, itu adalah nafkah yang lebih baik daripada nafkah yang dia berikan untuk membiayai kegiatan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sebuah kewajiban yang wajib itu kita tahu bertingkat-tingkat, dan kewajiban yang paling tinggi adalah fardhu ain. Fardhu atau wajib yang sifatnya aini, melekat pada diri seseorang. Nah, seorang suami punya kewajiban yang melekat pada dirinya untuk menafkahi istrinya, maka dari itu uang yang dia nafkahkan kepada istrinya itu adalah uang dan sedekah yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Kilabah mengatakan, wa ayyu rajulin a'dhamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyali sigharin hatta yughniyahu Allah, dan pria manakah yang lebih besar pahalanya dibandingkan pria yang menginfakkan hartanya kepada anaknya, kepada anggota keluarganya yang masih kecil, kepada anaknya di sini yang dimaksud, hatta yughniyahu Allah, sampai Allah menjadikan mereka bisa mandiri, bisa mencari uang sendiri, bisa menggapai usia dewasa, dan bisa menafkahi dan membiayai dirinya sendiri. Dan itu yang terbaik menurut Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan oleh Abu Kilabah. Nah, pelajaran penting bisa kita ambil di hadis yang pertama ini adalah bahwa seorang pria saat menafkahi istrinya, sungguh apa yang dia berikan kepada istrinya itu bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis ke-749. Hadis dari Abi Mas'ud Al-Badri bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man anfaqa nafaqatan ala ahlihi." Barang siapa yang memberikan nafkah kepada keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kanat lahu shadaqatan, maka apa yang dia berikan dari nafkah itu bernilai sedekah. Subhanallah. Kalau kita melihat cara Imam Bukhari menempatkan hadis, kita bisa melihat bahwa Imam Bukhari bukan sekedar seorang yang mengumpulkan hadis dan menyusun hadis, tidak. Tapi kita bisa melihat dari cara Imam Bukhari menempatkan hadis, kita bisa melihat bagaimana fikihnya Imam Bukhari. Maka dari itu tidak heran jikalau Imam Bukhari terkenal dengan kefakihannya, sampai kemudian Imam Bukhari itu punya madhab tersendiri sebenarnya. Tetapi sayangnya madhab itu bisa dikatakan sudah punah atau hampir punah, disebabkan karena memang tidak ada orang-orang yang lebih spesifik mempelajari madhab beliau. Karena beliau adalah seorang yang sangat faqih. Kita bisa melihat dari sini saja cara beliau menempatkan urutan hadis itu sudah menunjukkan kefakihan beliau. Ketika beliau menempatkan hadis pertama di bab ini, beliau menyebutkan bahwa termasuk sedekah adalah ketika seseorang menginfakkan hartanya di jalan keluarganya, artinya memberikan makan kepada anak dan istrinya. Kemudian di hadis berikutnya beliau memberikan sebuah batasan. Batasannya adalah ketika beliau menempatkan hadis wa huwa yahtasibuha, itu ketika orang tersebut yahtasib, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah Imam Bukhari menekankan kepada kita bahwa seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada istrinya itu bisa bernilai sedekah kalau dia niatkan itu untuk sebagai bentuk tanggung jawab dia kepada keluarganya, sebagai tanggung jawab dia sebagai seorang suami kepada istrinya, tanggung jawab dia sebagai seorang ayah kepada anaknya. Jadi harus ada niat. Maka sekali lagi menekankan akan pentingnya hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Karena niat itu membedakan antara ibadah dengan adat, antara ibadah dengan kebiasaan. Sama-sama minum, yang satu minum karena kebiasaan, jam sekian minum. Sama-sama makan, yang satu makan karena kebiasaan, jam 12 waktunya makan. Tetapi dengan adanya niat, ya Allah saya makan untuk menguatkan tulang rusuk saya, tulang punggung saya, untuk beribadah kepada Engkau pada hari ini, maka makan itu bisa bernilai sebagai sebuah ibadah. Jadi sekali lagi bahwa ketika seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya bisa bernilai sedekah, bisa bernilai ibadah jikalau suami itu yahtasibuha, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk ibadah, dan niat ini hukumnya wajib, minimal mustahabbah. Nah, ini adalah hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, hadis nomor 750, an Jabir, dari Jabir, dan Jabir di sini yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah merahmati keduanya. Qala rajulun ya Rasulullah, ada seorang pria mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inni dinarun, aku memiliki satu keping uang dinar. Maka Rasulullah mengatakan, anfiqhu ala nafsik, maka infakkanlah uang itu kepada dirimu sendiri. Maka orang tersebut bertanya, wa inni akhar, dan aku punya dinar yang lain ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, anfiqhu ala khadimika, dan infakkanlah kepada pembantumu. Kemudian pria tadi mengatakan, atau Rasulullah mengatakan, au qala ala
infakkanlah kepada anakmu. Kemudian pria tadi mengatakan, qala inni akhar, aku punya yang lain juga ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, dhahu fi sabilillah wa huwa akhassuha. Maka kalau engkau masih punya uang lebih, jadikanlah uang itu diinfakkan di jalan Allah, dan itu tingkatan yang paling rendah. Iya kan? Bagaimana kemudian ketika orang kalau punya uang diinfakkan kepada dirinya, dan ketika diinfakkan kepada dirinya otomatis diinfakkan kepada anak dan istrinya. Maka ketika orang sudah menikah, tidak ada lagi ucapan aku dan kamu. Ucapannya adalah kami, karena sudah menjadi satu bagian yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menunjukkan bahwa seseorang akan mendapatkan pahala sedekah atas apa yang dia niatkan itu sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada anak dan istrinya. Kemudian selanjutnya hadis ke-751, sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, qala, bahwa Rasulullah berkata, arba'atu dananir, ada 4 dinar. Dananir adalah bentuk jamak atau plural dari kalimat dinar, maka jamak adalah dananir. Ada 4 jenis dinar. Yang pertama, dinarun a'taitahu miskinan, itu dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian dinar yang kedua adalah wa dinarun a'taitahu fi raqabatin, dinar yang engkau gunakan untuk membebaskan budak. Kemudian yang ketiga, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dan dinar yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu, kepada anak dan istrimu. Jadi ada berapa dinar tadi? Ada 4. Yang pertama kepada fakir miskin, yang kedua untuk membebaskan perbudakan, yang ketiga untuk berjihad di jalan Allah, yang keempat untuk keluarganya. Maka kata Rasulullah SAW, afdaluha, dan dinar atau bagian yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala adalah alladzi anfaqtahu ala ahlika, yaitu yang kau infakkan kepada keluargamu. Itulah dinar yang paling, subhanallah. Maka dari itulah sungguh nikmat seorang pria yang dia menikah, dan setelah menikah dia jadikan hasil kerjanya itu digunakan untuk menafkahi anak dan istrinya. Maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak, keberkahan yang banyak. Maka jadilah seorang pria yang betul-betul memahami tanggung jawab yang Allah pikulkan di atas pundaknya, dan jadikanlah setiap apa yang kita berikan kepada pasangan kita sebagai bentuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya dan meridhoi segala aktivitasnya. Kemudian hadis yang disebutkan di dalam bab ini sudah selesai, dan kemudian kita masuk ke dalam bab berikutnya, bab ke-319. Bab ke-319 masih ada kaitannya dengan bab ke-318. Bab tentang segala sesuatu akan diberi pahala, sampai-sampai suapan ke mulut istrinya pun akan dinilai sebagai sebuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan satu hadis saja, yaitu sebuah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Annahu akhbarahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Sa'd, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW mengatakan, innaka lam tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhillah
illa ujirta biha, sungguh tidakkah engkau mengeluarkan infak seraya mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, illa ujirta biha, kecuali niscaya engkau akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena infak tersebut. Hatta ma taj'alu fi fammi imra'atik, sampai atau hingga makanan engkau suapkan ke mulut istrimu akan dinilai sebagai sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita bisa melihat bahwa Imam Bukhari ingin menegaskan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang diberikan kepada pasangannya akan bernilai pahala jikalau itu memang diniatkan untuk mencapai dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran penting di sini bahwa ketika seseorang menikah, maka orang itu mendapatkan peluang untuk beramal soleh dengan amal soleh yang tidak bisa dia lakukan kalau orang itu belum menikah. Ketika orang itu sudah menikah, seorang pria bekerja dan hasil kerja diberikan kepada istrinya, jadi pahala. Seorang wanita menikah, kemudian dia membuatkan secangkir kopi, secangkir teh, atau dia membuatkan sepiring nasi goreng misalnya, maka sudah bisa menjadi sebuah pahala tersebut. Maka dari itu sebuah nasihat untuk kita semua, untuk pria dan untuk para wanita sekalian, hendaknya setiap dari kita betul-betul memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada diri kita dan pasangan kita. Seorang pria memperhatikan hak-hak istrinya yang harus dia tunaikan. Seorang pria juga memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Seorang wanita juga sama memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan dan memperhatikan hak-hak pasangannya. Dan di antara hak seorang wanita yang paling utama atas diri suaminya adalah hak untuk diberikan nafkah. Sebagaimana hak yang paling utama untuk ditunaikan oleh seorang wanita atas suaminya adalah hak untuk ditaati. Nah, ketaatan ini banyak tidak mungkin dari kaum wanita kita, dan sungguh ketaatan seorang istri akan memasukkan seorang wanita itu atau istri itu dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah menggambarkan gampangnya wanita masuk surga dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa hafizat wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kalau seorang wanita itu salat yang 5, insya Allah masih gampang. Wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, dan ini juga insya Allah juga masih gampang. Yang ketiga adalah wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya. Ini agak sedikit gampang dan sedikit sulit bagi sebagian orang. Dan yang paling sulit adalah wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Dan mentaati suaminya ini kadang-kadang sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh seorang wanita. Apalagi jikalau dalam sebuah rumah tangga ada fenomena istrinya itu darahnya lebih biru. Ada nggak perempuan darahnya biru? Ada, misalnya keturunan netra. Atau kemudian istrinya lebih kaya dari suaminya, atau istrinya lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi pangkatnya, lebih tinggi kedudukannya. Terkadang ini menjadi fitnah atau menjadi musibah bagi kaum wanita adalah berlaku semena-mena dengan suaminya, merasa bahwa dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan suaminya, tanpa kamu pun aku masih bisa hidup misalnya. Nasallallahu salam wasallallahu alaihi hidayah. Nah, ini yang kemudian sulit untuk yang semakin sulit untuk diterapkan oleh kaum wanita pada zaman sekarang karena mentang-mentang itu. Apalagi suami yang pulang dari kantor, minum kopi misalnya, sedangkan istri juga capek misalnya, istri dengan mudah mengadakan kopi lain misalnya. Nah, ini masalah yang banyak kita dapatkan, dan kita banyak lupa bahwa di antara hak suami yang paling penting adalah hak untuk ditaati.
Sebagaimana suami juga gak boleh lupa di antara hak istri harus dia penuhi adalah hak untuk dikasih nafkah. Jadi dinafkahi dan ditaati, dua hal yang akan terus bergandengan dan menjadi sebuah konsekuensi dari sebuah pernikahan. Nah, itu adalah sebuah pelajaran penting bagi diri kita, bagi kita sebagai seorang pria, dan bagi para hadirin dan hadirat sekalian sebagai seorang wanita. Semoga kalau kita bisa menjaga ini semua dengan baik, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pernikahan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi pernikahan Anda. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan di dalam kehidupan rumah tangga Anda, dan semoga dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan Anda bersama dengan pasangan Anda di surga nanti sebagaimana Anda sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia yang fana ini dan penuh dengan sesuatu yang melalaikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Dua bab yang pada hakikatnya dua bab ini lebih menukik atau banyak mengarah kepada kaum pria. Dari itulah kenapa kemudian dalam pertemuan hari ini memang sengaja dibedakan dengan harapan bahwa semoga ada kaum pria yang bisa hadir dan bisa mengambil faedah dari apa yang disampaikan dalam kesempatan hari ini. Mungkin ini bisa saya sampaikan kalau fikum jami'an, dan insya Allah sisa waktu yang ada kira-kira kita masih punya 7 menit, kita akan buka sesi tanya jawab. Allah fikum jami'an. Kita pertama pasti harus bersabar, yang kedua terus doakan suaminya, yang ketiga adalah bahwa seorang istri punya kewajiban untuk memberikan nasihat kepada pasangan ini. Jadi terus bersabar walaupun berat, tapi sungguh di dalam kesabaran itu ada kebaikan yang besar di mata Allah Taala. Terus doakan suaminya dan teruslah berikan dan sampaikan hidayah kepada suami tersebut. Semoga Allah memberikan hidayah kepada suami tersebut. Kalaupun kemudian ejekan dan celaan itu sudah terasa melampaui batas, maka sungguh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali dengan apa yang sanggup dia pikul. Maka dia bisa berkonsultasi dengan keluarganya tentang apa yang didapat dari suaminya. Semoga akan mendapatkan suatu jalan keluar yang baik lagi. Allah Ta'ala. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, laki-laki kan suka dengan istri yang cantik dan wangi. Nah, skincare itu termasuk nafkah atau tidak? Nah, kalau kita bicara tentang apakah skincare itu termasuk nafkah atau tidak, maka kita kembali kepada kaidah dasar dulu, bahwa termasuk nafkah. Kalau kita bicara kaidah yang kedua tadi tentang definisi nafkah, maka nafkah adalah segala sesuatu yang kalau orang Indonesia bilang kebutuhan primer seseorang. Itu segala sesuatu yang tidak lepas dari segala yang bisa menjamin terjadinya eksistensi pada diri pasangannya, membuat istrinya tetap hidup. Kalau nggak dikasih makan nggak hidup. Membuat istrinya tetap sehat. Kalau nggak dikasih makan nggak sehat. Membuat istrinya tetap terjaga. Kalau nggak dikasih rumah, maka istrinya nggak terjaga. Maka di sini wallahu ta'ala termasuk di antara batasan para ulama adalah yang membuat istrinya tetap sehat. Tentunya di sini adalah boleh-boleh saja. Misalnya, jika memang ada kelebihan harta, maka seorang istri menuntut adanya skincare, karena yang termasuk segala sesuatu yang menjamin istri itu tetap eksis secara
secara kesehatan, artinya sehat secara tampilan, wangi di hadapan suami, dan ini merupakan salah satu kewajiban yang harus diupayakan oleh seorang istri untuk suaminya. Karena jangan sampai kemudian rumput tetangga nampak lebih hijau daripada rumput sendiri, karena gara-gara istri dianggap gak bisa merawat badan, gak bisa merawat tubuh. Maka wallahu ta'ala alam, apalagi kita hidup di zaman seperti sekarang, zaman di mana radikal bebas di mana-mana, kemudian muncul banyaknya makanan yang menimbulkan penguatan dini pada diri seseorang, misalnya. Maka wallahu ta'ala alam, jikalau skincare ini termasuk perkara yang termasuk nafkah yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Saya sendiri berpendapat ini termasuk salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Tapi skincare ini kan bertingkat-tingkat ya. Maka kaidahnya adalah bahwa nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya itu sesuai dengan kemampuan suami. Jadi jangan sampai kemudian seorang istri menuntut skincare dari suaminya dengan skincare yang tidak bisa dibeli sama suaminya. Kemudian yang ketiga, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suami wajib menafkahi saudara atau adik kandung wanita yang telah memiliki suami adik itu kurang gesit dalam bekerja? Alasannya ingin diberikan kepada anaknya, membantu istrinya mengasuh anaknya. Maka jawabannya tidak wajib. Assalamualaikum Ustaz. Suami saya memilih tinggal bersama saya dan ibu saya yang sudah janda. Gugurkah pahalanya sebagai anak laki-laki karena tidak membersamai orang tuanya sendiri, tinggal ibunya saja dan adik-adiknya? Syukran. Suaminya memilih tinggal bersama istri dan ibu mertuanya yang sudah janda, sedangkan ibaratnya suami tersebut juga punya orang tua yang orang tuanya tinggal ibunya saja. Maka apakah gugur pahalanya sebagai anak laki-laki? Nah, di sini tentu sifatnya adalah kasuistik, bahwa mungkin nanti bisa dibicarakan sama suami kenapa lebih memilih tinggal bersama dengan mertuanya, tidak dengan ibunya seperti itu. Padahal kalau kita melihat bahwa seorang anak laki-laki punya kewajiban yang besar kepada ibunya, apalagi di sini ibunya sudah menjanda. Wallahu ta'ala alam, saya tidak bisa melihat secara menyeluruh kasus yang ada. Mungkin ada pertimbangan sendiri atau pertimbangan khusus. Wallahu ta'ala alam, karena setiap kasus akan memiliki jawaban yang berbeda dan hukum yang berbeda. Dari Bapak-bapak. Baik, saya ada hadiah, saya akan berikan kepada bapak-bapak yang hadir di sini yang gak pernah marah sama istri. Ada? Pernah marah sama bapak ya? Atau saya balik deh, saya berikan hadiah kepada ibu-ibu di belakang yang gak pernah marah sama suaminya. Baik. Biasanya kalau pengajian itu yang ngajar kan istrinya ya, istri ngajar suaminya. Saya akan berikan hadiah ini kepada suami yang hadir, dan waktu datang pengajian ini dia yang ngajar istrinya. Masya Allah. Sama istri semua bapak. Ya. Tadi diajak atau ngajak? Diajak.